Keajaiban terjadi di Swiss Terbuka 2026 saat Putri Kusumawardhani bangkit dari ketertinggalan poin yang sangat jauh melawan wakil Malaysia. Benar-benar luar biasa perjuangan Putri Kusumawardhani di St. Jacobs Halle, Basel semalam. Dia sukses mengamankan tiket perempat final Swiss Terbuka 2026 setelah menumbangkan Wong Ling Ching dari Malaysia dengan skor 21-17 dan 21-15. Wah, ada apa ini? Jangan bilang Putri Kusumawardhani baru saja melakukan aksi comeback yang bikin jantung copot lagi melawan wakil Malaysia tersebut. Tepat sekali. Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah, terutama pada game pertama. Bayangkan, Putri sempat tertinggal poin cukup jauh dan hampir kehilangan game pembuka itu. Kok bisa sampai tertinggal jauh begitu? Bukannya Putri Kusumawardhani itu unggulan pertama di turnamen Swiss Terbuka 2026 ini? Nah, itulah tantangannya. Adaptasi terhadap gaya permainan lawan yang baru pertama kali dihadapi menjadi kendala utama di awal laga semalam. Wong Ling Ching dinilai memiliki keunggulan pada akurasi bola atas yang sempat menyulitkan antisipasi Putri di lapangan hijau. Jadi ini pertemuan pertama mereka ya? Pantas saja Putri Kusumawardhani agak sedikit kaget dengan pukulan-pukulan dari wakil Malaysia tersebut. Benar, Putri KW sendiri mengakui kalau di game pertama dia cukup tertinggal lumayan jauh. Wong Ling Ching punya tangan yang cukup menyulitkan dengan bola-bola atasnya yang tidak terduga sama sekali. Tapi, apa yang dilakukan Putri Kusumawardhani untuk bisa membalikan keadaan yang sudah sangat kritis itu? Saya penasaran dengan strategi rahasianya. Momentum kebangkitan Putri muncul saat ia mulai mengubah pola permainan menjadi jauh lebih sabar. Dia meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu dan fokus menjaga area tengah lapangan dengan sangat disiplin. Oh alah, jadi kuncinya adalah kesabaran ya. Memancing lawan untuk terus berlari dan melakukan rally-rally panjang yang melelahkan. Tepat, strategi mengarahkan bola untuk memancing rally panjang terbukti efektif memanen poin demi poin. Putri berhasil melakukan transisi yang sangat tepat untuk meladeni permainan cepat dari Wong Ling Ching secara konsisten. Dan bagaimana dengan game kedua? Apakah lawan masih bisa memberikan perlawanan yang sengit seperti di game pertama tadi? Memasuki game kedua, Putri Kusumawardhani tampil jauh lebih taktis dengan mengurangi kesalahan sendiri yang sempat membayanginya di game pembuka. Dia memilih untuk bermain lebih aman dan menghindari variasi pukulan yang berisiko tinggi. Wah, kalau sudah bermain safe begitu, lawan pasti frustasi karena bolanya tidak mati-mati ya. Persis, pola itu justru membuat Wong Ling Ching frustrasi dan sering melakukan kesalahan sendiri saat meladeni rally-rally panjang yang diterapkan oleh Putri Kusumawardhani secara konsisten. Luar biasa memang mentalitas juara dari tunggal putri andalan Indonesia kita yang satu ini di ajang Swiss Terbuka 2026 ini. Putri KW bertekad untuk tampil lebih fokus lagi di babak perempat final besok. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di awal laga seperti saat melawan wakil Malaysia semalam. Kita harus dukung terus perjuangan tim bulu tangkis Indonesia agar bisa membawa pulang gelar juara dari Basel, Swiss. Mari kita doakan Putri Kusumawardhani bisa terus melaju hingga ke podium tertinggi. Kemenangan 21-17 dan 21-15 ini adalah modal yang sangat berharga untuk kepercayaan dirinya. Semoga keberuntungan selalu berpihak pada atlet-atlet kebanggaan kita semua di kancah internasional. Dan yang paling penting, Putri Kusumawardhani membuktikan bahwa meskipun dia adalah unggulan pertama, dia tetap harus waspada dan tidak boleh meremehkan lawan siapapun di turnamen Swiss Terbuka 2026 ini. Benar, setiap lawan pasti punya ambisi besar untuk mengalahkan pemain unggulan seperti dia. Mari kita tunggu aksi memukau selanjutnya dari Putri Kusumawardhani di babak perempat final yang pastinya akan jauh lebih menegangkan dari pertandingan hari ini. Saya tidak sabar ingin melihat siapa lawan Putri selanjutnya dan apakah dia bisa menang dengan skor yang lebih telak lagi. Siapapun lawannya nanti, yang pasti semangat pantang menyerah harus tetap berkobar di dada setiap atlet Indonesia yang bertanding. Hidup bulu tangkis Indonesia. Semoga kejayaan selalu menyertai kalian semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menemani diskusi seru kita kali ini tentang kemenangan dramatis Putri Kusumawardhani di babak kedua Swiss Terbuka 2026. Sama-sama, sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang tidak kalah seru dan penuh kejutan.
Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan terbaru dari dunia olahraga, terutama bulu tangkis kebanggaan tanah air kita tercinta. Sampai jumpa lagi semuanya. Tetap semangat dan dukung terus atlet-atlet Indonesia. Perjalanan Putri Kusuma Wardani di Swiss Terbuka 2026 masih panjang. Mari kita kawal bersama hingga akhir turnamen ini. Semoga doa-doa dari seluruh rakyat Indonesia bisa memberikan energi tambahan bagi Putri di lapangan pertandingan nanti. Amin. Sampai bertemu di perempat final Swiss Terbuka 2026 besok. Swiss Open 2026 bisa jadi panggung ledakan besar Alwi Farhan. Dan Jia Heng Jason Teh kini berdiri tepat di jalur ancaman itu. Atmosfer di St. Jakobshalle, Basel, dipastikan panas karena babak 16 besar ini mempertemukan dua talenta Asia Tenggara yang sama-sama lapar pembuktian. Tetapi, sorotan utama jelas mengarah ke wakil Indonesia yang sedang datang dengan rasa percaya diri sangat tinggi. Itu bukan penilaian kosong, karena dalam pertandingan terakhirnya, Alwi Farhan memperlihatkan paket permainan yang lengkap, mulai dari tempo cepat, variasi serangan tajam, sampai kecerdikan membaca arah rally sebelum lawan benar-benar siap menutup ruang. Hal paling menarik dari performa Alwi justru bukan hanya kekuatan smash, melainkan cara dia menyusun serangan sejak sentuhan pertama, seolah setiap pengembalian diarahkan untuk membuka pintu bagi tekanan berikutnya yang lebih berbahaya. Ketika pemain muda lain masih mengandalkan satu pola, Alwi sudah terlihat nyaman mengubah ritme, memancing lawan maju ke depan, lalu tiba-tiba menggeser bola ke sudut belakang yang sulit dijangkau dan merusak keseimbangan. Karena itulah banyak pengamat menilai Alwi Farhan berada pada posisi lebih diunggulkan menghadapi Jia Heng Jason Teh. Apalagi duel ini datang saat momentumnya sedang naik dan kepercayaan dirinya sedang berada di titik terbaik. Momentum itu penting sekali di turnamen seperti Swiss Open 2026. Sebab babak gugur sering ditentukan bukan hanya oleh teknik, tetapi oleh siapa yang lebih cepat menguasai panggung dan menekan sejak rally pertama. Dalam beberapa laga internasional terakhir, perkembangan Alwi terasa sangat signifikan, terutama pada kecepatan kakinya yang membuatnya bukan sekadar bertahan dalam rally panjang, tetapi justru mampu mengendalikan arah dan tempo pertukaran pukulan. Saat rally memanjang, banyak lawan berharap pemain muda akan kehilangan disiplin. Namun Alwi malah terlihat makin tenang, makin sabar, dan tetap siap melepaskan serangan saat celah sekecil apapun akhirnya muncul. Permainan net Alwi juga berkembang pesat, lebih halus, lebih akurat, dan sering menjadi pemancing yang mematikan, karena lawan dipaksa mengangkat bola dalam posisi sulit sebelum dihukum lewat serangan lanjutan. Kombinasi antara kaki cepat dan sentuhan depan net yang lembut membuat Alwi punya satu keuntungan besar, yaitu kemampuan berpindah dari bertahan ke menyerang dalam waktu yang sangat singkat tanpa terlihat panik. Nah, di titik inilah pertandingan melawan Jia Heng Jason Teh terasa sangat menarik, karena pemain Singapura itu dikenal punya daya juang tinggi, stamina kuat, dan sanggup membuat pertandingan panjang menjadi sangat melelahkan. Jia Heng Jason Teh juga bukan tipe lawan yang mudah runtuh, sebab ketika diberi ruang mengembangkan permainan, dia bisa mengejutkan dengan rally sabar, pertahanan rapat, dan keberanian memaksa lawan kehilangan arah serangan. Masalahnya, menghadapi Alwi Farhan yang sedang berada dalam arus positif bukan perkara sederhana, karena wakil Indonesia ini kini terlihat punya kejelasan pola, keberanian mengambil inisiatif, dan ketenangan membaca momentum pertandingan. Bila Alwi mampu mengontrol tempo sejak awal game, peluang Jia Heng Jason Teh untuk keluar dari tekanan bisa mengecil sangat cepat, sebab dia akan dipaksa bereaksi terus tanpa kesempatan cukup untuk membangun ritme nyaman. Kunci terbesar duel ini tampaknya akan berada pada fase pembuka, ketika Alwi harus segera menunjukkan bahwa lapangan adalah wilayah tekanannya, bukan arena netral yang bisa dibaca pelan-pelan oleh lawan.
Jika itu berhasil, maka variasi serangan Alwi bisa menjadi pembeda yang sangat mencolok, karena dia punya lebih banyak pilihan untuk menutup rally, mulai dari dorongan cepat, permainan net, sampai bola tajam ke sudut sempit. Pengamat juga melihat satu aspek penting yang semakin menguat dalam diri Alwi Farhan, yaitu mental bertanding yang stabil bahkan ketika pertandingan masuk ke situasi genting dan tekanan penonton mulai terasa berat. Karakter seperti itu mahal nilainya di turnamen internasional, karena seringkali pertandingan besar tidak dimenangkan oleh pemain dengan pukulan paling keras, melainkan oleh pemain yang paling tenang saat poin krusial datang. Dalam beberapa laga sebelumnya, Alwi mampu menunjukkan bahwa dia tidak mudah goyah ketika skor ketat. Dan ketenangan itu membuat keputusan pukulannya tetap jernih, bukan terburu-buru atau lahir dari kepanikan. Jiaheng Jesenteh tentu bisa memanfaatkan setiap momen bila Alwi lengah. Tetapi untuk melakukannya, dia harus lebih dulu lolos dari tekanan awal, sesuatu yang justru sedang menjadi kekuatan utama wakil Indonesia. Secara teknis, Alwi dinilai memiliki transisi bertahan ke menyerang yang lebih cepat. Dan itu sangat penting, karena lawan dengan stamina kuat biasanya ingin memanjangkan rally sampai ritme serangan lawan terputus. Namun bila Alwi terus mengubah pertahanan menjadi serangan hanya dalam 1 atau 2 sentuhan, maka strategi rally panjang dari Jiaheng Jesenteh bisa berubah menjadi bumerang yang melelahkan dirinya sendiri. Dari sisi narasi besar, laga ini bukan hanya perebutan tiket perempat final Swiss Open 2026, tetapi juga panggung yang bisa mempertegas reputasi Alwi Farhan sebagai bintang muda masa depan Indonesia. Itulah sebabnya penggewar bulu tangkis Indonesia menunggu laga ini dengan antusias, karena kemenangan di laga seperti ini akan menambah bobot kepercayaan bahwa Alwi benar-benar siap bersinar di panggung dunia. Prediksinya memang mengarah ke Alwi, tetapi kemenangan itu tidak akan datang otomatis, sehingga konsistensi permainan, kecepatan kaki, dan keberanian menekan sejak awal rally harus tetap menjadi fondasi sepanjang pertandingan. Jika Alwi menjaga semua itu, maka setiap rally bisa berubah menjadi pesan keras bagi Jiaheng Jesenteh bahwa dia sedang menghadapi pemain muda yang bukan cuma bertalenta, tetapi juga sudah mulai matang. Dan ketika bakat, momentum, teknik, dan mental bertanding bertemu pada waktu yang sama, hasilnya sering melahirkan satu momen besar yang mengubah cara dunia memandang seorang pemain muda. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana, tetapi mengguncangkan. Apakah Jiaheng Jesenteh mampu menahan gempuran itu? Atau justru Alwi Farhan akan kembali menyalakan Swiss Open 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan?